Santet balasan untuk pelakor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah desa yang masih memegang erat kepercayaan mistis, seorang wanita bernama Maya selalu hidup damai bersama suaminya, Budi. Namun, kedamaian itu mulai pudar sejak kehadiran seorang wanita bernama Leni. Leni dikenal sebagai wanita cantik yang baru pindah ke desa mereka. Semua orang mulai curiga ketika Leni kerap terlihat bersama Budi, bahkan pada malam hari. Maya mulai merasakan perubahan pada suaminya. Budi jadi sering pulang larut malam, jarang bicara, dan tiba-tiba saja menunjukkan sikap dingin kepada Maya. Hati Maya teriris, apalagi ketika ia mengetahui bahwa suaminya memang menjalin hubungan gelap dengan Leni. Maya berusaha berbicara baik-baik dengan Leni, namun wanita itu malah menghinanya dan berkata bahwa Budi hanya bisa bahagia bersamanya. Merasa tersakiti dan dikhianati, Maya mendatangi seorang dukun terkenal di desa tersebut. Ia meminta bantuan untuk mengembalikan suaminya sekaligus memberi pelajaran kepada Leni. Dukun itu memberikan sehelai rambut milik Maya yang dibalut dengan jarum tajam serta beberapa sesajen. Dukun berkata, "Jika kau mau dia merasakan sakit yang kau rasakan, ikuti langkah ini." Maya menuruti semua perintah dukun itu dan menyimpan rambut tersebut di bawah bantal Leni. Beberapa hari setelah itu, kejadian-kejadian aneh mulai terjadi pada Leni. Setiap malam, Leni merasakan sakit luar biasa di tubuhnya, seolah-olah ada jarum yang menusuk dari dalam. Mimpi buruk menghantui tidurnya. Ia melihat bayangan hitam dengan mata merah menyala menatap tajam ke arahnya, seringkali menjerit dan tertawa dengan suara yang mengerikan. Tidak berhenti di situ. Setiap kali Leni bercermin, ia melihat wajahnya berubah menjadi sosok yang menyeramkan. Wajahnya membengkak, penuh luka dan darah. Setiap kali ia mencoba berbicara dengan orang lain, semua mendengar suaranya berubah menjadi suara yang parau dan menyeramkan, membuat penduduk desa semakin takut untuk berurusan dengannya. Pada puncaknya, Budi memutuskan untuk kembali ke rumah Maya karena tidak tahan dengan gangguan-gangguan itu. Namun, Leni tidak berhenti. Ia mendatangi rumah Maya di tengah malam dan berteriak histeris, meminta maaf serta mengaku bahwa ia telah merebut Budi. Namun, wajahnya kini sangat mengerikan, separuh wajahnya rusak dan dipenuhi luka. Maya hanya memandang Leni dengan tatapan kosong dan berkata, "Kau tidak hanya merebut suamiku, tapi juga hidup damai yang pernah kumiliki." Setelah kata-kata itu diucapkan, sosok Leni tiba-tiba jatuh ke tanah dengan tubuh kaku. Desa kembali tenang, namun dari kejadian itu, muncul cerita bahwa jika ada orang yang berani mengganggu keharmonisan rumah tangga orang lain, arwah Leni yang tak tenang akan datang menghantui setiap malam, memberikan rasa sakit yang sama pada mereka. Sejak kematian Leni yang misterius, cerita tentangnya menyebar ke seluruh desa. Warga mulai berbisik-bisik, dan banyak yang merasa bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar santet dalam kematian Leni. Beberapa percaya bahwa arwahnya tidak bisa pergi dengan damai karena perbuatannya semasa hidup. Pada suatu malam, saat desa itu terlelap, tiba-tiba terdengar jeritan dari rumah seorang pria yang juga dikenal sering berselingkuh. Istrinya ketakutan dan mengatakan bahwa suaminya seperti kesurupan. Tubuhnya menggelinjang di lantai dengan mata terbelalak, berteriak seolah-olah ada sesuatu yang menindih dadanya. Sambil menangis ketakutan, pria itu berteriak, "Ampuni aku, jangan sakiti aku." Orang-orang yang melihatnya merasa merinding karena di cermin, beberapa dari mereka mengaku melihat bayangan Leni. Wajahnya yang mengerikan, penuh luka dan darah, seolah-olah ingin menghantui siapa saja yang melakukan dosa yang sama seperti dirinya. Maya merasa lega dengan kepergian Leni, namun malam-malamnya justru tidak tenang. Setiap kali ia hendak tidur, ia merasa ada yang menatapnya. Suara langkah kaki kadang terdengar di dalam rumah, dan suara bisikan Leni sering bergaung di telinganya. "Kau tak jauh beda dariku, Maya. Kau juga membiarkan kebencian menghancurkan hidupmu." Rasa takut mulai menggerogoti Maya. Suatu malam, dalam tidurnya, Maya bermimpi bahwa Leni berdiri di ujung ranjangnya. Sosok itu memandangnya tajam dan berkata, "Kau pikir kau bisa melarikan diri dari balasan? Kau membalaskan dendammu dengan santet. Sama saja kau ikut mengotori jiwamu." Setelah mimpi itu, Maya tidak bisa tenang. Suara Leni kerap terdengar di rumah, seakan Leni menuntut Maya untuk menebus apa yang telah dilakukannya. Setiap malam Maya merasa bersalah, sampai akhirnya ia kembali mendatangi dukun yang dulu membantunya. "Apa yang kau lakukan telah membangunkan dendam dari dunia lain," kata dukun itu sambil menghela napas. "Jika kau ingin bebas, kau harus meminta maaf pada arwahnya dan berdoa agar dia menemukan kedamaian." Maya mengikuti saran sang dukun. Ia pergi ke tempat Leni dikuburkan, menabur bunga, dan memohon maaf sambil menitikkan air mata. "Aku hanya ingin suamiku kembali. Aku tak tahu bahwa aku ikut membawa kutukan," ucapnya dengan suara bergetar. Sejak hari itu,
suara-suara dan bayangan Leni perlahan-lahan menghilang. Namun, cerita mengenai arwah pelakor itu terus berlanjut. Warga percaya bahwa roh Leni akan selalu datang menghantui siapa saja yang merebut pasangan orang lain atau menghancurkan rumah tangga orang lain, membawa balasan mengerikan bagi mereka yang berani melakukan dosa yang sama. Dan bagi Maya, pengalaman itu menyisakan bekas mendalam. Setiap kali ia melewati jalan yang dulu sering dilalui Leni, ia terbayang sosok Leni berdiri di sana, memperingatkan setiap orang bahwa kejahatan, sekecil apapun, akan selalu menemukan jalannya untuk kembali. Hari demi hari berlalu, dan Maya mulai merasa hidupnya kembali tenang. Namun, bayangan dan rasa bersalah atas apa yang telah dilakukannya kadang masih menyelinap di hatinya. Meski begitu, ia berusaha tegar dan menjaga budi dengan segenap hati, berharap bahwa keluarganya bisa kembali harmonis seperti dulu. Namun, keanehan mulai terjadi di rumah mereka. Pada suatu malam, Maya sedang tertidur ketika tiba-tiba terdengar suara ketukan pelan di jendela kamarnya. Dengan setengah sadar, ia mengabaikannya, mengira itu hanya angin malam yang menerpa. Tapi, suara itu semakin keras, diikuti bisikan halus yang akrab di telinganya. "Maya, ini aku, Leni." Maya langsung tersentak bangun. Suaminya, Budi, terlelap di sampingnya, tidak menyadari apapun. Dengan jantung berdebar, Maya memandang jendela, namun tidak ada siapapun di sana. Meski ketakutan, ia mencoba mengabaikan kejadian itu dan kembali tidur. Tapi malam-malam berikutnya, ketukan dan bisikan itu terus datang, makin lama makin jelas dan mengganggu. Suatu hari, saat Budi berangkat bekerja, Maya mencoba mencari jawaban. Ia mengunjungi dukun yang dulu pernah membantunya. Dengan tatapan serius, dukun itu berkata, "Arwah Leni mungkin telah memaafkanmu, tapi ia meninggalkan bayangan dendam di rumahmu. Dendam itu kuat, dan ia akan terus bersemayam di sana sampai kau benar-benar membersihkan semuanya." Maya pun diberi sebuah ritual pemurnian. Ia harus menyalakan dupa di setiap sudut rumah sambil membacakan doa permohonan maaf, lalu menabur garam di sekitar jendela dan pintu agar energi negatif tidak lagi masuk ke dalam rumah. Meski dengan perasaan takut, Maya melaksanakan semua petunjuk dari dukun itu dengan harapan agar kehidupannya benar-benar bebas dari bayangan masa lalu. Namun, saat Maya sedang menjalankan ritual di kamar tidur, tiba-tiba angin kencang bertiup dan membanting pintu kamar itu. Dupa yang ia pegang padam, dan ruangan berubah menjadi dingin. Dalam gelap, ia merasakan kehadiran sosok di belakangnya. Perlahan, ia berbalik, dan di sana, Leni berdiri, wajahnya rusak dan menyeramkan, tatapannya penuh kemarahan. Maya gemetar. Namun Leni tidak berkata apa-apa, ia hanya menatap Maya dengan mata penuh kebencian. Kemudian berbisik, "Aku ingin kedamaian, tapi tidak bisa karena kau telah memanggilku lagi. Kau harus tahu, Maya, semua dendam akan berakhir jika kau ikhlas melepaskan dan memaafkan. Kau harus memaafkan dirimu sendiri." Setelah berkata demikian, bayangan Leni perlahan menghilang, meninggalkan Maya yang terjatuh lemas dan menangis. Malam itu menjadi akhir dari gangguan yang dialami Maya. Perlahan-lahan, kehidupannya kembali tenang, dan tidak ada lagi ketukan atau bisikan yang menghantui. Tapi Maya tahu bahwa kisahnya akan selalu menjadi peringatan bagi siapapun yang mencoba main-main dengan hal mistis. Di desa itu, orang-orang percaya bahwa arwah Leni masih berkeliling, menjaga agar tidak ada lagi yang mencoba merusak rumah tangga orang lain atau menempuh jalan dendam yang sama seperti Maya. Sebab, dendam, jika tak diselesaikan dengan ikhlas, akan selalu mencari jalan untuk hidup kembali. Setelah malam itu, Maya benar-benar berusaha menjalani hidup dengan lebih ikhlas. Ia mulai aktif mengikuti kegiatan di desa, bertemu dengan orang-orang baru, dan bahkan sering berdoa demi ketenangan arwah Leni. Rasa penyesalannya kini berubah menjadi tekad untuk tidak lagi terjebak dalam lingkaran kebencian. Kehidupan rumah tangga Maya dan Budi pun sedikit demi sedikit pulih. Budi kembali menunjukkan perhatian pada Maya, dan keduanya mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Meski tak sepenuhnya melupakan peristiwa kelam itu, Maya belajar untuk memaafkan dirinya sendiri dan menganggap semua yang terjadi sebagai pembelajaran hidup. Namun, suatu malam, saat sedang tidur, Maya kembali merasakan kehadiran seseorang. Kali ini bukan ketukan atau bisikan, tetapi sosok samar yang berdiri di samping ranjangnya. Dengan tubuh yang gemetar, ia memberanikan diri membuka mata. Di sana, sosok Leni muncul untuk terakhir kalinya. Tapi kali ini berbeda. Wajah Leni terlihat tenang, tak ada kebencian atau luka yang mengerikan. "Aku sudah mendapatkan kedamaian, Maya, terima kasih," bisik Leni sambil tersenyum tipis. Sosoknya lalu perlahan memudar, menghilang bersama embusan angin malam yang dingin. Maya menatap langit-langit kamar, merasakan kelegaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Maya tahu bahwa akhirnya, arwah Leni benar-benar telah pergi dengan tenang,
dan Maya pun merasa seperti diberi kesempatan untuk memulai hidup baru tanpa bayang-bayang masa lalu. Keesokan harinya, Maya mengunjungi makam Leni untuk terakhir kalinya. Ia menaburkan bunga dan berdoa, "Semoga kau tenang di sana, Leni. Aku minta maaf atas segala kesalahanku." Setelah itu, Maya kembali ke rumahnya, siap menjalani kehidupan yang damai bersama suaminya. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak lagi terjerumus dalam kebencian atau dendam. Desa pun menjadi saksi akhir dari kisah ini, di mana kini orang-orang percaya bahwa keadilan dan kedamaian dapat ditemukan bukan hanya dengan balas dendam, tetapi dengan ikhlas dan memaafkan. Kisah tentang Leni dan Maya terus hidup di desa, menjadi peringatan bagi siapapun yang mencoba mengganggu keharmonisan keluarga orang lain. Mereka percaya, roh Leni akan tetap menjaga desa, mengingatkan setiap orang agar tidak terjebak dalam hasrat dan dendam yang merusak, tetapi memilih jalan kedamaian dan pengampunan.